Di dalam trading itu hanya 3 kunci utamanya. Yang pertama adalah dari sisi pengendalian. Dari sisi pengendalian emosi ini yang pertama harus dicatat, tidak ada yang paling mendominasi di dalam keberhasilan seorang trader tanpa mampu mengendalikan emosi kita, tanpa mampu mengendalikan tingkat kecemasan kita. Jadi tingkat emosi ini begini, kalau kita menganalisa, hampir semua orang bisa menganalisa, bisa memahami secara chart candlestick, bahkan lebih jauh di sana, di luaran sana bahkan sudah hafal dengan berbagai pola yang ada. Materi sudah dipelajari, bahkan hampir semua buku dipelajari. Tetapi endingnya kenapa tidak bisa konsisten? Endingnya kenapa tidak bisa bertahan di dalam trading? Ya, karena emosi yang belum bisa dikendalikan, psikologi yang masih belum bisa dikendalikan. Biasa di dalam psikologi, dalam emosi itu yang paling mendominasi adalah saat kita sudah punya posisi, sudah kita entry di sana. Ini tentu real account ya, real account, sudah punya posisi, kemudian setelah entry dengan berbagai macam analisanya, yakin, bahkan 1000% yakin ini akan bergerak naik. Sehingga begitu kita mengambil posisi buy dengan keyakinan yang ada itu sudah bukan 100% lagi yakin. Tetapi tentu semuanya ada tingkat probabilitas ya. Ada kalanya dia mau bergerak naik, itu ada fase namanya koreksi. Sehingga saat menentukan posisi, sudah punya posisi buy, sempat koreksi, maka saat koreksi inilah ada namanya kepanikan, ada namanya kegundahan, bahkan kecemasan yang luar biasa. Kenapa terjadi seperti ini? Yang pertama tentu kebiasaan ya, kita belum terbiasa. Yang kedua karena ketahanan kita yang kecil. Ketahanan kecil itu bagaimana? Ketahanan kecil itu artinya modal tidak sebanding dengan lot yang kita gunakan. Yang berikutnya tentunya over transaksi atau over trade. Kenapa orang bisa khawatir? Kenapa orang bisa ketakutan? Karena yang ada, kalau yang pertama tadi adalah banyak atau ketahanan yang kecil. Jadi ketahanan yang kecil itu begini, orang punya rasa cemas yang tinggi atau paniknya ini luar biasa. Satu, biasanya dikarenakan ketahanan yang kecil. Apa ketahanan kecil ini? Artinya resiko yang diambil besar. Resiko yang diambil besar, maka nanti ketika resiko yang diambil besar, ketahanan kecil berpengaruh terhadap lot. Lotnya besar. Lot besar itu bukan angkanya 10, bukan angka 12, bukan. Tapi perbandingan modal yang ada dengan lot yang ditentukan. Meskipun lotnya 10 misalkan, ini bisa disebut kecil. Kalau modalnya misalnya $1 juta. Lot 0,1 ini besar. Kapan disebut lot 0,1 ini besar? Karena modalnya mungkin hanya $100. Sehingga yang disebut dengan lot besar itu adalah ketahanan yang kecil. Ketahanan yang kecil itu membuat kita semakin panik kalau nanti betul-betul tidak sesuai dengan analisa. Ini yang nanti harus kita perhatikan. Kalau kita ketahanannya besar, ketahanan besar itu ya tentu resiko yang kita ambil kecil. Bisa juga dengan menggunakan ketahanan di atas 50.000 untuk trading harian misalnya. Sehingga mau digoncang kemanapun arahnya tidak akan berpengaruh, tidak akan berefek. Yang selanjutnya, kenapa terjadi kepanikan yang luar biasa? Selain karena ketahanan kecil. Yang kedua adalah banyaknya transaksi atau disebut dengan overtrade. Satu posisi kita masuk, marketnya berbalik, masuk lagi. Artinya bisa jadi melawan dari tren yang ada ya. Saat kita mengambil posisi buy, misalnya marketnya turun, ambil lagi buy lagi. Marketnya turun, ambil buy lagi. Terus begitu. Bahkan sampai bertingkat-tingkat dengan jarak yang tidak terlalu jauh.
Sehingga semakin banyak transaksi itu nanti kekuatan kita juga semakin berkurang, ketahanan semakin kecil. Alot kalau kita banyak transaksi maka diakumulasikan juga menjadi besar. Ini yang terkadang nanti kita tidak hiraukan, bahkan ini yang banyak terjadi di teman-teman khususnya yang pemula ya, overtrade. Apa yang selanjutnya bisa mempengaruhi dari kepanikan yang luar biasa ini? Ya, tentu yang ketiga, ketidaksiapan. Ketidaksiapan dengan resiko. Tidak siap dengan resiko, sehingga ketika market berbalik, itu tidak segera di awal kita menyelesaikan, tidak segera kita cari jalan keluarnya, tapi menunggu nanti akan balik lagi, menunggu akan balik lagi. Artinya tidak siap dengan resiko itu. Dengan tidak siap dengan resiko itu, maka kalau kita menutup kerugian tentu akan berpikir 2-3 kali ya. Sayang nanti kalau kita tutup ruginya sekian, dikalikan sekian ribu rupiah, jadinya sekian ribu rupiah gitu. Jadi bahkan akan terjebak dengan ketakutan sendiri saat kita mengalami kerugian. Saat mengalami kerugian yang terus-menerus. Padahal di dalam resiko sudah kita tentukan, harusnya di dalam satu transaksi itu sudah harus ada batasan di sana. Nah, ketidaksiapan dalam menghadapi resiko ini juga biasanya karena terlalu terburu-buru, pengen cepat entry, pengen cepat profit ya. Satu hari dalam trading itu kalau bisa harus transaksi. Padahal pasar itu tidak bisa kita pastikan satu hari pasti akan bergerak kuat naik atau turun. Ada kalanya suatu saat pasar itu datar, konsolidasi. Nah, saat konsolidasi ini terkadang kita sulit menemukan entry point yang tepat. Maka jangan pernah berpikir satu hari harus dan harus. Ikuti saja dinamikanya, ikuti saja kondisinya. Ketika dalam market itu memenuhi aturan main kita, memenuhi syarat aturan entry kita, masuk. Kalau tidak ya kita wait and see. Kita lihat saja, kalau kita mungkin tidak cukup ketahanan kita untuk di depan layar ya kita tutup. Ada ketidaksiapan menghadapi resiko. Yang ketiga, yang keempat, ketidaksiapan dengan medannya ya, ketidaksiapan dengan medan atau tidak menguasai medannya. Artinya apa? Artinya penguasaan kita masih sangat terbatas. Kalau salah, apa yang harus kita kerjakan? Simulasinya bagaimana kalau saya salah? Di angka berapa atau di maksimal berapa rugi kita? Nah, inilah yang nanti mempengaruhi tingkat kepanikan kita. Kalau kita sudah menguasai ya bagaimana cara kita entry, bagaimana nanti exitnya, menghitung jarak untuk kita keluar bagaimana. Ya, termasuk mengcover saat kita punya kerugian, adakah kemampuan kita untuk mengcover di sana. Jadi mengcover tidak harus saat itu, bisa juga mungkin di beberapa transaksi berikutnya, di beberapa peluang berikutnya kita bisa menutup kerugian. Apakah satu hari harus di cover semua? Ya, kalau bisa, kalau memungkinkan kita bisa mengcover. Tetapi ketika suatu saat pasar itu juga sulit, maka meminimalkan kerugian adalah cara yang paling tepat. Ini untuk kita biar nanti tidak selalu di dalam kepanikan yang luar biasa. Jaga ketahanan kita, jangan sampai terjadi overtrade ya, sesuai dengan style kita tentunya, maka nanti akan terjaga. Kemampuan kita menjaga misalkan hanya 1-2 transaksi, yaitu 1-2 transaksi misalkan, selesaikan sampai betul-betul clear. Clear dalam artian tidak harus profit. Dalam kondisi mungkin marketnya betul-betul di luar perkiraan, setidaknya kita bisa meminimalkan kerugian. Bukan harus profit ya, nanti profit bisa kita cari peluang berikutnya. Intinya di awal kita sudah persiapkan, jangan sampai rugi itu terlalu besar. Oke, kita kembali ke materi awal ya, ini untuk menjaga supaya kita tidak panik. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya di dalam pengendalian emosi kita, maka perbanyak latihan ya, perbanyak latihan.
atau bahasa lainnya adalah asah skill kita. Apa yang perlu diasah? Ya, intuisi. Bagaimana mengenali tren itu? Bagaimana mengenali kecenderungan yang mulai berubah? Bagaimana mengenali market ini mulai berbalik? Bagaimana mengenali market itu lagi sedang dalam posisi konsolidasi? Kemudian saat sudah memenuhi syarat, misalkan sudah memenuhi tren, kemudian sudah terkonfirmasi, ya misal ketika dia bergerak naik, kita sudah melihat di sana ada 2 puncak, 2 lembah. Kemudian terkonfirmasi di sini sudah ada hijau yang cukup signifikan, maka ini bisa menjadikan kita dasar untuk entry. Yang pertama, kita mengikuti trennya naik. Yang kedua, kita menunggu konfirmasi saat dia koreksi turun, sehingga harganya bukan di puncak. Ada koreksi turunnya, kita masuk di situ. Termasuk ketika bergerak turun nantinya. Oke, perbanyak latihan. Nah, perbanyak latihan ini tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menerapkan dengan berbagai macam cara kita, dengan berbagai macam metode kita. Dari sekian metode, sekian cara itu nanti akan kita temukan 1-2 syarat yang paling menguntungkan, 1-2 strategi yang paling menguntungkan. Tentu sesuaikan dengan style kita, gaya kita.